Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya silakan disimak beberapa kalimat yang saya berikan berikut ini. Nah, sekarang Bu Fitri mempunyai contoh kalimat seperti ini. Saat ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. 1. Memakai masker bila bepergian. 2. Menjaga jarak di keramaian. Dan 3. Sering cuci tangan. Pasti di dalam benak kalian muncul pertanyaan, mengapa harus dilakukan hal-hal tersebut? Apa alasannya? Nah, itu bisa nanti dijadikan sebagai salah satu bahan dalam teks eksplanasi. Nah, sekarang saya memiliki 3 gambar. Ada yang pertama gambar orang bermasker, kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Kira-kira, tahukah kalian alasan mengapa mereka melakukan ketiga hal ini? Simpan jawabannya, kita bahas nanti setelah pemaparan berikut ini. Teks eksplanasi adalah paparan tentang rangkaian suatu fenomena atau kejadian baik yang berkaitan dengan alam, sosial, maupun budaya yang menggejala di masyarakat atau fenomena alam, sosial atau budaya yang terjadi di masyarakat. Dalam pemaparannya, teks eksplanasi itu memuat 2 hal. Yang pertama yakni teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, yang merupakan uraian dari kausalitas atau sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Dan yang kedua adalah teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, yang merupakan uraian yang bersifat kronologis atau urutan terjadinya suatu peristiwa. Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama yakni identifikasi fenomena. Nah, di dalam identifikasi fenomena itu diungkapkan mengenai latar belakang kejadian. Kenapa bisa terjadi? Nah, itu masuk dalam identifikasi fenomena. Lalu yang kedua, struktur teks eksplanasi yang kedua adalah proses kejadian. Meliputi 2, kronologi, urutan kejadiannya bagaimana dan penyebab terjadinya apa. Itu untuk proses kejadian. Dan yang ketiga adalah ulasan. Ulasan itu berisi pendapat, mengomentari konsekuensi tentang gejala alam, budaya maupun sosial yang terjadi di masyarakat. Ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi yang pertama yakni pilihan kata tertentu, menggunakan kata-kata yang bermakna lugas dan menggunakan kata-kata baku. Lalu juga menggunakan peristilahan atau kata-kata ilmiah. Lalu yang berikutnya ciri kebahasaan teks eksplanasi adalah konjungsi yang bermakna proses atau kausalitas dan kronologis. Dan yang terakhir adalah kata kerja pasif. Contohnya misalkan dilihat, terlihat, terwujud, seperti itu. Akhirnya sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.